Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur-dulur di channel Jangarit. Oke, di video kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman ya dulur-dulur tentang memelihara sapi. Ya, kurang lebih kami memelihara sapi sudah puluhan tahun ya dulur-dulur. Jadi suka dukanya sudah banyak. Tapi di sini kita akan berbagi yang dukanya dulur-dulur, yang duka yang paling mendalam, yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang dulur-dulur. Yang mana dulu sapi kami mati dulur-dulur, kurang lebih sekitar hampir 10 tahun yang lalu kira-kira ya dulur-dulur. Sapi kami itu mati 2 ekor indukan dulur-dulur, dan 1 selamat, tapi dalam kondisi luka-luka. Ceritanya gini ya dulur-dulur, kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu, pas waktu Idul Fitri ya, waktu Idul Fitri. Jadi posisi sapi ini semua tuh dilepas di ladang 24 jam. Jadi karena posisi Idul Fitri, sapinya itu tidak kami bawa pulang ya dulur. Jadi kami biarkan saja di kebun sawit. Dan malangnya dulur, ada oknum seseorang itu. Dia kan lagi buka ladang sawit itu kan. Dan sawitnya nggak dipagar. Jadi dipasangnya racun dulur. Racunnya itu temik namanya. Ya, dipasang racun temik yang biasa digantung pisang, tapi pisang sudah diracun temik. Terus itu dikasih kolongan seling itu dulur. Jadi kalau kepalanya sapi masuk ataupun kakinya masuk, itu bakal terjerat dulur. Jadi sapi kami mati 2 ekor babonan ya dulur. Kurang lebih babonan super seperti ini dan seperti ini. Dan 1 indukan yang sangat istimewa dulu. Dia jenis sapi Bali, tapi dia kayak bukan sapi Bali dulu, bukan seperti sapi biasanya seperti ini. Dia tuh cantik, bulunya warna kuning keemasan, moncongnya itu putih. Jadi kami bilangnya itu sapi bule dulu. Itu dulu beli pedetnya saja umur 1 tahun ya, sekitar entah 2001 entah 2000 berapa ya dulu. Tuh termasuk mahal, harganya 5 juta dulu. Karena suka kan, karena sapi istimewa bisa dibilang kita dulu, sapi bule tadi dibeli lah. Jadi malangnya sapi bule tadi dan sapi indukan super satunya lagi mati di tempat karena makan racun. Yang lebih parahnya lagi dulu, tetangga sendiri yang racun. Rumahnya dekat sama rumah saya. Ya, ada 1 sapi bersejarah, tapi sekarang sudah dijual karena kemarin tuh beli kebun. Itu sapi itu dia terkena seling dulu, kolongan ya Pak, kolongan semacam kawat itu. Dia terendam di dalam parit 1 hari 1 malam dalam kondisi terjirat. Jadi seluruh badannya ini penuh dengan luka-luka dulu. Dari kaki, kepala, badan semuanya luka-luka dulu. Yang alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada hujan dulu. Sempat ada hujan turun. Jadinya mungkin sapi itu udah mati dulu, kebawa arus, kena air dari atas itu kan. Karena posisi sapi tadi kan di dalam parit dulu. Itulah yang dukanya yang pernah kami rasa, kehilangan sapi kesayangan, rugi puluhan juta. Ya andai kata sapi itu hidup kan, panjang umur, sapinya bisa beranak pinak banyak kan, bisa menghasilkan. Tapi Tuhan berkata lain, Allah berkata lain. Keluarga kami diberi cobaan, dan ini masih ada 1 peninggalan sapi ya dulur-dulur.
peninggalan sapi bersejarah. Nah, ini dia. Ini namanya Mas. Ini Mbak Kancil ya. Oh iya, Mbak Kancil. Karena saya jeluknya itu dari postur badannya itu kan buntat. Tanduknya tadinya lancip dulu, tapi itu copot, potel. Sekarang udah tumbuh lagi. Ini sapi yang selamat dari korban tadi, anaknya ya dulu. Karena posisi punya saya satu dan punya mbah saya satu, jadi dua indukan. Yang punya saya itu yang bule, yang punya mbah saya itu babon super juga. Ini anaknya dulu. Jadi anak inilah sisa-sisa peninggalan dari tragedi itu. Jadi ceritanya itu Mbak Kancil ini karena posisi masih pedet ya dulu, jadi dikasih sama mbah saya, udah ini pelihara buat anakmu. Anakmu tuh namanya Bahrul kan ya. Bahrul itu nama saya sendiri ya dulu. Jadi Kancil inilah sekarang sisa peninggalan dari tragedi itu. Mbak Kancil ditinggal mamanya pas masih kecil, tapi ya alhamdulillah dulur-dulur Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah sapi saya bisa berkembang sekarang sudah ada 14 kurang lebih ya, karena kalau sapi laki-laki kan cepat butuhnya gitu kan, jangka 2 tahun apa 1,5 tahun bulan haji langsung dikeluarkan. Jadinya ya indukan sekarang tinggal sisa 6. Dan Mbak Kancil ini sekarang sudah beranak sekitar 5 ini kayaknya, jalan 5 ini dulu. Ya 5 entah 6 ini ya dulu, sekitar segitulah. Saya juga kurang ingat, tapi lah sapi bersejarah peninggalan dari tragedi itu. Dan ini namanya Pangkah Labu. Ini kurang lebih teman dari si bule tadi, namanya bule dulu. Sapi saya tadi saya kasih nama bule karena bentuknya kayak bule ya, dari moncongnya putih, kulitnya kuning bersih bagus. Dan sekarang ada lagi dulu sapi kayak gitu ya, kami bisa mengikhlaskan saja. Semoga nanti kedepannya diganti lagi dengan yang lebih baik lagi. Inilah kawan-kawan dari si bule tadi yang selamat ya, alhamdulillah sapi saya mati semua, cuma mati satu, sapi mbah saya satu, jadi 2 indukan. Dan itu ada Mbak Klotok ya, itu ya babonan indukan lama juga ya, teman-teman dari bule juga yang selamat ya. Intinya gini dulu, dalam kita melihara ternak ataupun kita berternak itu ya emang kita selalu menginginkan kita itu untung dan usaha kita tuh lancar. Tapi ada rencana Tuhan yang menurut saya itu menguji hambanya, apakah hambanya sabar atau tidak dengan ujiannya. Tetapi dari ujian itu ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada pelajaran yang bisa kita petik, dan kedepannya ya insya Allah bisa sukses dulu. Karena banyak kisah-kisah orang sukses berawal dari kegagalan, berawal dari kehancuran. Jadi motivasi dari saya buat sedulur semua yang pernah merasakan pahitnya dalam berternak, tetap sabar dan berdoa, yakin masa depan kita cerah ya. Kurang lebih sedikit
berbagi pengalaman ya dulur. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Amin.